Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indriani Letelai. Saya salah satu mahasiswa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Di video kali ini, saya akan menjelaskan 5 teori dari permainan kecil, permainan tradisional menurut para ahli. Berikut pendapat menurut para ahli. Yang pertama, menurut Atik Soyapandi, pengertian permainan tradisional adalah permainan yang menggunakan alat-alat sederhana yang mengandung unsur budaya dan pendidikan. Unsur budaya dan pendidikan dalam permainan tradisional menjadi satu lantaran dalam kegiatannya selalu bertumbuh pada kemampuan intelektualitas. Dan yang kedua, Homo Ludens. Permainan tradisional adalah permainan yang dilakukan untuk menanamkan budaya dan karakter terhadap pelakunya. Budaya karakter ini terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Misalnya karakter pantang menyerah, sportivitas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, menurut Domingos de Caca 2013. Menurutnya, permainan tradisional seperti nekeran atau kelereng merupakan salah satu jenis ragam permainan kreatif yang berfungsi melatih anak untuk fokus, melatih anak untuk memberi penghargaan kepada ketercapaian seseorang teman, serta melatih anak untuk percaya diri. Yang keempat, menurut Yuka Gelisli dan Elkin Yasiki tahun 2015, bermain merupakan salah satu kebutuhan dasar anak. Anak-anak bisa menggabungkan semua pengetahuan keterampilan yang dibutuhkan di masa depan melalui permainan, serta mampu menjelaskan diri mereka dan menunjukkan keterampilan mereka. Teman-teman, dari penjelasan mengenai pengertian permainan tradisional di atas, dapat dikatakan bahwa permainan tradisional adalah jenis permainan yang mengikut sertakan kemampuan dengan budaya, sehingga permainan ini dinilai tidak memiliki dampak negatif terhadap anak. Yang kedua, teori surplus atau teori kelebihan tenaga. Teori ini diutarakan oleh Herbert Spencer, seorang bangsa Inggris. Ia mengatakan bahwa kelebihan tenaga atau kekuatan atau vitalitas pada anak atau orang dewasa yang belum digunakan disalurkan untuk bermain. Kelebihan tenaga dimaksudkan sebagai kelebihan energi, kelebihan kekuatan hidup, dan vitalitas yang dianggap oleh manusia untuk memelihara lewat permainan. Yang ketiga, teori teleologi Karl Kraus, seorang bangsa Jerman, mengatakan bahwa permainan mempunyai tugas biologik yang mempelajari fungsi hidup sebagai persiapan untuk hidup yang akan datang. Pengutaraan teori ini merupakan pengutaraan yang paling terkenal dan pengutaraan tentang permainan yang dapat diterima. Yang keempat, teori sublimasi. Teori ini diutarakan oleh seorang bangsa Swiss yang bernama Ed Kleparet. Ia mengutarakan bahwa permainan bukan hanya mempelajari fungsi hidup, tetapi juga merupakan proses sublimasi. Yang dimaksudkan dengan proses sublimasi ialah dengan bermain, insting rendah akan menjadi tingkat perbuatan yang tinggi. Yang kelima, teori Buhler. Karl Buhler, seorang Jerman, mengatakan bahwa permainan itu kecuali mempelajari fungsi hidup, juga merupakan functionless atau nafsu berfungsi, dan juga merupakan aktivitas drang atau kemampuan untuk aktif. Selanjutnya, ia mengatakan bahwa bila perbuatan seperti berjalan, lari, dan lompat itu mempunyai kegunaan bagi kehidupannya. Di samping itu, haruslah anak mempunyai kemauan untuk berjalan, lari, dan lompat. Yang keenam, teori reinkarnasi. Di samping kelima teori tersebut, ada satu teori lain yang masih banyak dibicarakan orang, ialah teori reinkarnasi.
Adapun maksud teori tersebut ialah bahwa anak-anak selalu bermain dengan permainan yang dilakukan oleh nenek moyangnya. Jadi, anak selalu bermain penilaian yang telah dilakukan orang-orang terdahulu. Teori ini sebenarnya telah usang karena sekarang banyak anak bermain dengan permainan baru sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teori bermain yang tersebutkan tadi merupakan sebagian dari usaha penelaahan tentang bermain yang kiranya dapat digunakan dalam usaha pendidikan. Teori yang bermacam-macam itu masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tidak ada berkaitan antara yang satu dengan yang lain, namun juga tidak bertentangan. Memang ada beberapa teori yang sedikit mencakup dan menerima teori yang lain dan membubuhi teorinya sendiri sehingga menjadi teori yang lebih baik. Ada juga para pakar lain yang mengkritik teori-teori tadi. Tetapi perkembangan teori bermain sebagai wahana pendidikan banyak sedikitnya didorong atau dijiwai oleh teori-teori klasik. Demikian penjelasan saya.